Oke, kalau Bulgaria adalah tim yang bagus. Secara peringkat kan 88 dunia. Iya, iya. Lebih oke. Ya, tapi sebelum ke Bulgaria kita harus tetap fokus di Saint Kitts. Lupakan dengan Bulgaria dulu. Itu nanti. Tapi Saint Kitts kita harus lewati ini. Itu saya bilang jangan menganggap enteng karena ini tim yang bagus secara peringkat kita boleh unggul tapi di lapangan akan berbeda. Tetapi piala paling bergengsi saat ini di Asia Tenggara ya AFF. Yang dibuat AFF. Di saat Thailand, Vietnam berusaha untuk bisa meraih itu, kenapa kita tidak? Dengan 6 kali menjadi runner up kan ada rasa penasaran. Dia mengoptimalkan pemain-pemain yang sudah ada, yang sudah terbiasa bermain sebagai sebuah tim. Nah itu ya bagus menurut saya. Next mungkin nanti di AFF banyak kejutan yang akan dilakukan. Karena itu kan bukan agenda FIFA dan pemain-pemain diaspora pasti tidak akan bermain, yang bermain di Eropa, karena dia akan menggunakan banyak pemain-pemain yang ada di Liga Super. Nah pasti akan bermunculan banyak. Bertemu lagi dengan gue Dedik Prianto di program podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik. Dan tentu saja kita bakal ngomongin banyak hal tentang sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa jika ada. Dan tentunya gue nggak sendirian bersama my partner in crime, Indro yang bukan warkop. Indro yang bukan warkop. Dan hari ini Abang Indro Ya. kenapa pakai hitam-hitam? Kenapa? Oh nggak apa-apa, ini kan karena kekalahan Liverpool. Oh my god, kekalahan di Liga Champions. Tapi ini lagu juara, baju juara. Oke, boleh. Nah, apa yang bikin lo happy beberapa minggu ini? Ya yang bikin happy apa ya, ini narasumbernya, ini keren-keren yang datang di demen kita. gue nih. Salah satunya malam ini. Malam ini? Iya. Karena kita bakal ngomongin apa nih? Ngomongin tentang macam-macam, ada FIFA series. Oh iya. Iya kan? Diumumkan saat subuh, mainnya saat sahur. Ini menemani kita nih sahur nih. Ya, ini di tag saat kita masih bulan Ramadan ya, teman-teman Ruang Publik. Nah, siapa dia, Bung Indro? Ini ada Bung Ropan. Apa kabar? Baik. Bung Baik, Ropa. ya. Apa kabar Bung? Ya baik, senang berada di tempat ini di ruang publik ya. Ini pertama ini suatu keistimewaan, kehormatan buat saya. Wah, kami yang hormatan. Biasanya kami cuma mendengar Bung Ropan ini di televisi, podcast. Dan ini ketemu langsung untuk bertanya langsung. Iya. Untuk ngobrol langsung tentang tentu saja sepak bola Indonesia. Selama masih bisa dijawab ya saya jawab. Oke. Ini bedanya nih kalau sudah Kau udah pakar. makarnya begini ya. Ya bisa gua jawab. Gua jadi teringat Gus Dur, men. Kalau lo mau wawancara cuma gitu. Pokoknya yang bisa jawab ya saya jawab. Kalau enggak ya tijur kita. Bung Ropa. Oke. Ini kan kita sudah menunggu lama ya. Kita sudah ada Englishman in Jakarta namanya John Hartman gitu ya. Dan saat subuh-subuh kemarin gitu ya diumumkan FIFA Series dan dia memanggil 41 pemain gitu ya. Nah, pertanyaan saya buat Bung Ropan. Ini apakah besok nih FIFA Series nih? Iya. Apakah John Hartman itu bisa membuktikan kualitasnya lewat itu menurut Bung Ropan? Ya kita kan belum lihat ya. Kalau soal dia tangani Kanada, oke. Kita sudah lihat bahkan sampai ke Qatar Piala Dunia kan, bagaimana dia puluhan tahun Kanada tidak bisa lolos, akhirnya bisa dia bawa walaupun di sana gagal, tapi itu kan suatu pembuktian bahwa dia adalah seorang pelatih yang baik yang bisa meloloskan Kanada. Sekarang kan tantangan bagi dia adalah membawa Indonesia untuk terbang tinggi setelah 2025 kita boleh dibilang yang kecewa lah ya, hancur-hancuran di tangan PK. Dia berusaha, ini tidak mudah saya pikir bagi dia, tapi saya bangga dengan seorang John Hartman ini ketika dia datang di sini dan dia bisa menerima pinangan itu walaupun dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan STY dan PK. Ya hanya 600 sekian kan dibandingkan dengan mereka berdua di atas 1M. Kemudian yang lebih menarik, yang bagus buat saya adalah dia bisa membawa keluarga. Ya kan? Oke. Istri, anak semua tidak mudah untuk melakukan itu dan tidak bisa dilakukan oleh STY sebelumnya bahkan. Untuk stay di sini, tinggal semua di sini karena dia ingin lebih dekat dengan Indonesia, budaya kita di sini. Itu kan nilai tambah yang luar biasa bagi seorang John Hartman ya, karena saya ini kemudian dia bisa memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih lokal untuk bisa bersama-sama dengan dia. Dia tidak ambil gerbong seperti PK kemarin Patrick Kluivert dengan sampai 12 gerbong bahkan mungkin lebih ya. Iya. Semua dari Belanda. Tapi sekarang dia cuma bawa mungkin 2 ya, hanya Milan, dia ada pelatih fisik dia, tapi selebihnya kan Nova Arianto
yang sudah pernah dengan STY, dia ambil banyaklah ahli data, jadi sudah dia datangkan di sana. Jadi ini suatu poin yang bagus sebelum dia melangkah menangani tim Indonesia. Nah kalau ditanya kemudian seberapa yakin untuk dengan John Herman ini menangani Indonesia, ya kita berharap, kita optimis dengan John Herman bahwa dia mampu untuk bisa melakukan ini yang terbaik, karena FIFA Series ini menjadi panggung pertama buat seorang John Herman, dan pasti keinginan dia adalah memberikan yang terbaik. Di saat awal ini kalau dia mampu membawa tim Indonesia juara, ini kan pertama kali. Oh, sampai level juara ya? Kalau sampai level juara, artinya walaupun ini orang bilang ini hanya sekedar uji coba mengisi waktu, tapi kan ada level ini turnamen mini, dikemas oleh FIFA. Ada semifinalnya dan ada partai puncaknya. Yang semifinal itu kita menghadapi Saint Kitts and Nevis tanggal 27 Maret. Pemenang dari situ akan menghadapi pemenang antara Bulgaria yang sebelumnya main lawan kita itu kan mereka lebih dulu main tanggal 27 baru kita di jam 20. Nah, Bulgaria lawan Kepulauan Salomon. Baru kita akan tampil di final, itu kan partai puncak di tanggal 30 Maret. Jadi kalau kita bisa juara di sana kan ini kan gelar pertama yang tidak pernah diraih juga oleh STY. Walaupun STY itu dianggap pelatih yang bagus, sudah meletakkan fondasi yang baik, tapi kan 5 tahun menangani Indonesia tidak 0 gelar. Tidak ada satupun yang dia bisa memberikan persembahan untuk piala. Nah tapi kalau John Herman bisa melakukan ini kan luar biasa. Makanya dia ada tantangan buat dia yang dia ingin buktikan. Tidak mudah. Selevel juga Saint Kitts, kita jangan anggap enteng. Oke, dari segi peringkat FIFA kita lebih unggul 122 di 154. Tetapi kan itu bukan jaminan bahwa kita bisa mengalahkan dia. John Herman pernah mendapatkan sebuah tantangan berat menghadapi Saint Kitts ketika dia menangani Kanada. Ya, hanya menang 1-0. Berarti ini menggambarkan bahwa Saint Kitts and Nevis adalah tim yang kuat. Terlepas mereka tidak punya pemain seperti kita yang berhamburan di klub-klub top di Eropa. Jai Itzes, Emil Audero ada di Cremonese, ada di Sassuolo, sana kan Kevin Dix ada di Gladbach, di Lille ada Calvin Verdong, dan di Eredivisie kan banyak tuh. Pas bermain di Ajax, kemudian kita tahu Dean James di Go Ahead Eagles kan banyak, Miliano yang kemarin cedera. Tidak seperti Saint Kitts yang hanya pemain-pemain lokal yang ada. Tapi sekali lagi John Herman pernah mengalami kesulitan dengan tim Kanadanya yang banyak bermain di Eropa, termasuk Alphonso Davies yang bermain di Bayern Munchen. Itu hanya menang 1-0. Dia tahu tentang Saint Kitts ini. Ya, jadi makanya kita tidak boleh meremehkan, harus fokus untuk menghadapi mereka. Kalau kalah kita ini kan satu pukulan. Karena kita ingin ke babak final menghadapi Bulgaria. Oke, kalau Bulgaria adalah tim yang bagus, secara peringkat kan 88 dunia. Lebih oke. Ya, tapi sebelum ke Bulgaria kita harus tetap fokus di Saint Kitts. Lupakan dengan Bulgaria dulu. Itu nanti. Tapi Saint Kitts kita harus lewati ini. Itu saya bilang jangan menganggap enteng. Karena ini tim yang bagus, secara peringkat kita boleh unggul, tapi di lapangan akan berbeda. Nah, semoga kita bisa mengatasi itu. Dengan kualitas pemain-pemain kita yang bermain di luar, ya, Jai Itzes dan kawan-kawan, saya tetap yakin kita bisa mengatasi itu. Tapi tetap harus fokus. Tidak boleh percaya diri berlebihan. Overconfidence itu nggak boleh, bahaya. Akan jadi bumerang buat kita. Jadi bermain, enjoy aja, nikmati permainan. Kemudian yang mendukung kita adalah bermain di atmosfer GBK. Oh, GBK. Ya kan? Dengan dukungan supporter yang fanatik, yang militan. Saya rasa kita bisa mengatasi itu. Bisa mengatasi lawan itu. Begitu sementara. Ya, tapi kalau dilihat dari permainan, apakah memang dikatakan John Herman ini mirip STY yang bermain reaktif? Itu bagaimana menurut? Saya pikir enggak juga ya membandingkan dia dengan STY. Kalau kemiripan-miripan mungkin dari segi posisi pola permainan, taktik, strategi, mungkin dia bisa bermain dengan 3-4-3 yang kita tahu itu dilakukan oleh STY sebelumnya. Ya. Lebih banyak untuk counter attack. Nah, John Herman itu bisa punya opsi beberapa pola yang berbeda, tidak bergantung terhadap satu pola 3-4-3. Karena ketika dia menangani Kanada, ya termasuk menghadapi Belgia di Piala Dunia, ya dia bagus lah melawan Maroko, Kroasia, satu grup kan. Dia bermain dengan 3 pola yang berbeda. Sehingga ini kaya akan pola. Jadi tidak satu pola. Dia bisa 3-4-3, bisa bermain dengan 4-4-1-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Dia bisa melakukan itu. Jadi kelihatan bahwa pelatih ini cerdas. Bagus. Nah, satu lagi bahwa orang banyak menjuluki dia sebagai seorang pelatih yang jago memotivasi. Motivator. Nah, kita perlu pelatih seperti dia, motivator, karena tidak boleh diam. Kalau kita pernah lihat ya, pelatih-pelatih seperti Antonio Conte, Diego Simeone di Atletico kan reaksinya kan Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Itu kan begitu lapangan bisa memotivasi. Jangan
berdiri hanya kayak patung gitu. Waduh, itu Peter Kluivert itu. Saya nggak mau sebut nama, ya kan? Saya sebut nama saya Ya. benci soalnya. Begitu ya. Jadi kayak patung apa semua diam. Dia kan jadi dia bisa tegur lapangan berteriak. Itu yang pemain mau. Ada koreksi dari dia, ayo dia memberikan motivasi terus. Seorang pelatih seperti dia. Ya itu dilakukan di Kanada dan bagus kita bisa mendapatkan dia dan semoga apa yang dia lakukan di Kanada itu bisa dia pakai juga di Indonesia dan terus bisa reaktif di lapangan dengan berbagai cara. Dia itu melihat kondisi lawan siapa yang tak ada. Dia tahu, beruntung bahwa dia pernah menghadapi Saint Kitts. Karena ini kan jarang-jarang kita dapat lintas konfederasi. FIFA ini mengadakan FIFA Series ini untuk lebih kita bisa saling bertemu dengan tim-tim yang sebenarnya tidak akan bisa ketemu. Karena satu dari Eropa, satu dari CONCACAF, satu dari Oceania. Kan nggak mungkin kita ketemu kecuali ada pertandingan-pertandingan persahabatan yang kita bisa undang. Tapi kalau secara itu kan berbeda konfederasi. Iya, iya. Makanya FIFA bikin ini untuk kita bisa saling mengenal dengan tim satu dengan tim yang lain. Nah bagus buat John Herdman karena yang datang itu adalah Saint Kitts and Nevis yang pernah dihadapi. Artinya dia tahu bagaimana cara untuk bisa mengatasi Saint Kitts and Nevis ini kan. Karena dia pernah mengalami. Dan pemain-pemainnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan ketika dia membesut menangani Kanada. Sehingga ini poin bagus buat John Herdman mengenal lawan. Kalau Kepulauan Salomon dia nggak kenal. Lebih enggak ya? Lebih enggak kan nggak Nggak pernah ketemu ya. Bulgaria juga kan dia nggak dulu pernah kita mungkin dengan tim Bulgaria yang dulu tahun 70-an mungkin itu mungkin pernah, tapi kan sekarang sudah di era modern berbeda dan dia tidak pernah mengalami itu. Bahkan mungkin dengan Kanada dia tidak pernah menghadapi Bulgaria. Ya kan? Sehingga ini menjadi tantangan buat dia di saat kalau kita bisa melewati Saint Kitts, maka Bulgaria yang ada di depan mata. Bukan saya mendahului mengatakan Bulgaria, tapi kalau untuk Kepulauan Salomon yang peringkatnya 152 dengan 88, saya pikir Bulgaria dengan keunggulan fisik mereka, tinggi badan, kualitas mereka. Meskipun Bulgaria itu di kualifikasi Piala Dunia itu hancur-hancuran. Ya kan? Jeblok. Ya. Kalau bisa makanya mereka nggak lolos. Tapi kan tidak boleh kita melihat di sana bahwa ini tim yang kuat bagus dari Eropa Timur. Dia sering menyulitkan tim-tim kuat, tim unggulan. Nah, makanya dia difavoritkan di FIFA Series ini ketika berada di Indonesia, wajar. Tetapi kan kita bermain di kandang sendiri, di depan publik. Tentunya dukungan ini yang kita butuhkan. Jai Isyas dan kawan-kawan butuhkan. Semoga setelah kita melewati Saint Kitts, kita bisa tampil lebih baik melalui Bulgaria. Begitu. Oke. Saya jadi penasaran soal pemanggilan pemain gitu ya. Ya. Kemarin 41 pemain minus Emiliano yang Jonathan yang cedera kan, kan? yang fix ternyata dia ACL jadi ACL itu ya? Lutut kanan. lama kan, dia Ya, lama pasti itu. Dan dia ini kedua kali kan ternyata dia Ya, cedera. yang kedua. Pemanggilannya sudah cukup tepatkah menurut Bung Ropan? Saya pikir begini, seorang pelatih yang dengan durasi waktu yang singkat, kalau mau dihitung dari Januari aja ke bulan Maret, itu kan sulit untuk dia bisa mengenal lebih dekat. Makanya sebelum dia datang menangani tim kita ini, dia lebih dulu berkunjung ke pemain-pemain yang dianggap itu penting untuk bisa berbicara dengan banyak. Karena dia nggak punya waktu yang panjang untuk bisa mengumpulkan mereka. Kalau bermain di tim nasional, paling tidak 4-5 hari paling banyak untuk pemain-pemain diaspora yang bermain di luar. Itulah penting ketika dia berkunjung ke Eropa, datang ke Jai Isyas, si Sassuolo bicara, dia ke Kevin Dix, melihat kondisi Kevin Dix yang waktu itu masih cedera di Mönchengladbach, dia ke Belanda ketemu Dean James dan kawan-kawan, dia menyaksikan kan Guy Eagles bermain, kan penting buat dia. Kemudian bagaimana dia melakukan safari ke klub-klub di Liga Super Indonesia, ya kan, ke Persija, ke Persib Bandung, ke Bali United, kan itu penting buat dia. Bahkan di Liga 2 pun dia nonton. Bukan cuma Liga Super. Blusukan ya, Ya blusukan lah. Kalau abang ini nah, ya, Pak. itu pelatih kan yang bagus. Pelatih yang mau lebih dekat dengan pemain. Dia ketika Persib main melawan Malut, ya dia turun sampai ke ruang ganti, berbicara dengan Boyan Hodak, dengan para asisten, ketemu Tom Hai, ketemu Eliano Reinders, ketemu Mark Klok, Beckham Putra, kan semua berbicara. Itu kan penting. Ke Persija dia ketemu dengan Rido, Jordi Amat, dia tahu itu semua. Jadi kalau bicara soal tepatkah 41 pemain, saya pikir ini tepat. Dia tidak mau mengambil risiko, walaupun ada yang ingin melihat bahwa ada debutan yang akan tampil, tapi ini nggak ada. Saya tidak kaget dengan pemain ini karena ini pemainnya sudah masuk keluar tim nasional semua. Karena ada pemain-pemain U23 Iya. yang dipanggil Doni Tripamungkas, ya, Cahya Supriyadi, ya, Fatur Rahman yang ada sana, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, kan itu pemain-pemain muda semua di U23. Termasuk Adrian Wibowo yang diambil kan, Jens Raven juga, Mauro Silstra, banyak pemain U23 karena
John Herman ini bukan saja ditugaskan oleh PSSI menangani tim senior, dia juga tim U23. Ya. Jadi dia pantas untuk mengambil banyak pemain U23 untuk dia bisa melihat, memberikan kesempatan. Namun kan dari 41 ini kan bukan berarti mereka semua akan bermain. Akan mengerucut ke 23 pemain. Paling tidak 25 dan 3 akan nonton dari tribun, itu paling banyak. Tapi 23 dia harus fix untuk ada. Nah, soal nama-nama ini saya pikir ini sudah nama-nama yang lama. Tidak ada sesuatu yang baru. Orang bisa mengatakan Esra Walian yang lagi bagus-bagusnya di Persik Kediri kan. Dia udah pernah di zaman STY. Betul. Sudah masuk tim nasional. Tidak ada pemain baru sama sekali yang ada untuk bermain untuk ada sini, termasuk pemain-pemain U23 kan, semua sudah pernah merasakan atmosfer tim nasional. Kendati bermain di level usia muda dan juga yang ada di atas. Stefano Lillipali sudah pernah bermain. Siapa lagi? Nggak ada pemain-pemain yang benar-benar baru sama sekali. Makanya saya tidak terkejut ketika pemanggilan nama-nama yang ketika saya lihat nama-nama pemain nggak ada yang baru, nggak ada yang istimewa. Lain halnya kalau di antara 41 itu ada 2 yang benar-benar baru, belum pernah memakai jersey Garuda tim nasional. Nah itu bagus. Saya berpikir Persija punya wakil misalnya Excel Runtukahu, striker mereka. Tapi ternyata tidak dipanggil. Karena di depan sudah penuh kan, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka di sana, Jan Schraven, Mauro Silstra, apalagi oleh Romani yang di sana kan. Jadi itu nama-nama yang sudah biasa keluar masuk tim nasional. Satu saya pikir siapa ini yang ada kejutan ada. Kalaupun mau dipanggil misalnya Adam Alis dari Persib, dia udah pernah tim nasional juga. Malik Lagi Rizaldi bagus. udah pernah ya. Ya Malik Rizaldi udah zaman STY bahkan main lawan Bahrain kan. Septian Bagaskara kan di Dewa sudah pernah main. Dia boleh saja diambil misalnya Sadil Ramdhani yang bagus juga di Persib. Sadil kan sudah pernah masuk di zaman STY juga di putaran kedua kalau nggak salah. Dia bermain bahkan melawan Filipina 1-1 di Filipina. Dia kan bikin gol menyelamat buat kita, Sadil Ramdhani. Kalau dia dipanggil juga gak heran karena dia sudah pernah memakai. Yang saya ingin lihat adalah pemanggilan pemain yang belum pernah sama sekali. Sama sekali belum pernah ya. Apakah ini John Hetman cari aman? Bukan cari aman, tapi kan waktunya Oh, tidak mungkin. Dia perlu untuk mendapatkan pemain-pemain yang sudah punya chemistry, sudah menyatu di sana, sehingga tidak mau berspekulasi karena ini FIFA Series yang menuntut dia untuk bisa perbaikan di performa timnas kita kan. Dia ingin bagus dong, tidak mau dia ambil resiko. Panggung pertama Dia kan, dia mengoptimalkan pemain-pemain yang sudah ada, yang sudah terbiasa bermain sebagai sebuah tim. Nah itu dia pakai, bagus menurut saya. Next mungkin nanti di AFF banyak kejutan yang akan dilakukan, karena itu kan bukan agenda FIFA. Dan pemain-pemain diaspora pasti tidak akan bermain, yang bermain di Eropa, karena dia akan menggunakan banyak pemain-pemain yang ada di Liga Super. Nah, pasti akan bermunculan banyak sebagai pemain-pemain baru yang untuk tampil di Piala AFF. Karena kan dia mengincar juara juga. Setelah 6 kali kita runner up, kita tidak pernah juara. Nah, ini kesempatan buat dia. Bagus, karena banyak pemain-pemain diaspora juga kan sudah bermain di Liga Super. Tom Hai, Eliano Reinders kan ada di Persib, Jordi Amat, Mauro Silstra, Sain Patinama bermain di Persija kan udah bagus. Ya, Jan Schraven di Bali United udah ada. Ivar bahkan sudah ada bersama dengan Rafael satu klub di Dewa. Jadi saya pikir secara kedalaman skuad oke kalau di AFF. Makanya sekarang dia nggak mau ambil resiko itu yang saya bilang. Dengan waktu yang singkat ini dia ingin dengan tim yang sudah ada. Sehingga aman. Dia tidak banyak mengutak-atik lagi ya untuk bisa melihat apa yang harus dilakukan, tapi semua sudah bisa menyatu di dalam sebuah tim. Yang paling menarik lagi, Elkan Bagot datang. Begitu bos, setelah 2 tahun, ya terakhir kan dia 16 Januari 2024 di Qatar lawan Australia, ya Piala Asia. Setelah itu kan dia enggak, sempat dipanggil oleh STY ketika di U23 yang kita mau ke Paris Olimpik itu, kita sempat main lawan dunia kalau nggak salah di playoff, dia tidak datang. Kan banyak ya menimbulkan pro kontra lah. Tapi sekarang dia datang. Ini saya kira pendekatan yang dilakukan oleh John Herman terhadap orang Inggris dia. Sama-sama Inggris. Ya, Englishman kan. Okay. Ya, kemudian dengan Elkan yang dari Inggris di Ipswich, tentu berbicara dengan baik. Komunikasi itu penting untuk meyakinkan Elkan, yuk balik aja lah, datang ke kita. Sudah saya perlu tenaga ini. Nah bagus saya bilang dia datang sini sehingga di belakang itu lebih tebal, lebih kompetitif, persaingan secara positif. Kadi tidak akan orang melihat misalnya ada Yasin Hapner, dari Sirido, oke Jai pasti main. Ya. Ya kan? Udah pasti itu kalau Abang Jai. Tapi kehadiran dia akan membuat kompetisi lebih enak di dalam. Ya karena kita tahu bersama kan ada Jordi juga di posisi itu, ada Kevin Dix juga yang bisa bermain ke dalam sebagai center back. Ada Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh juga, tapi Sandy Walsh saya pikir dia akan lebih banyak di kanan. Fullback ya. Ya.
Dan dia lagi bagus-bagusnya. Jadi dengan adanya Elkan, orang banyak menantikan melihat Elkan ini pemain yang bagus pikir. Bung Ropan menyebutnya itu belakang kita akan seksi katanya. Oh iya dong, lebih seksi belakang kita kan karena dia. Jadi bagi John Herdman, dia tidak akan puyeng memikirkan kenapa. Kalau ada akumulasi atau ada cedera, kan di belakang itu bagus. Yang mungkin dia akan berpikir keras adalah di sektor gelandang dan di depan. Karena gelandang kita tidak punya pengatur ritme permainan terbaik Tom Hai. Ah itu, saya pengen memperdalam soal itu. Ini kan soal pengganti Tom Hai. Ya. Kita punya beberapa opsi nama. Kalau kita lihat dari list 41 pemain ya, Ya. mungkin beberapa nama ada, ya saya tuh paling tertarik itu dalam posisi Ezra Walian. Ezra Walian kan moncar ya di Persik Kediri setelah dia di Persib dia up and down, pindah 6 ke gol, Persik ya kan. 9 assist. Nah, apakah dia bisa dan terpilih 2-3 jam nanti menggantikan posisi dari Tom Hai menurut Bung Ropan? Saya pikir berbeda ya. Oke. Kapasitas seorang Tom Hai dan juga dengan Ezra Walian ya. Tom Hai bisa lebih jauh ke dalam untuk mengatur permainan. Ezra tidak seperti itu. Ezra lebih ke gelandang serang, berdiri sebagai pemain nomor 10 di belakang nomor 9. Artinya dia lebih cocok, lebih oke di belakang oleh Romani. Oh, spesifik ya malah. Spesifik ya. Tapi yang kita butuh adalah orang yang mengatur ritme permainan. Ya, dirijen, jenderal di tengah yang tahu itu. Itu yang sulit. Kambuaya maybe. Enggak sulit Kambuaya. Kambuaya lebih melebar, skill atau individu oke. Tapi untuk bagi bola dengan reading the game yang bagus, visi bermain bola yang bagus, ada Tom Hai. Nah, makanya ini yang menjadi masalah bagi seorang John Herdman untuk mencari siapa pengganti. Jadi dia mau maksimalkan dengan pemain yang ada. Yang untuk bisa bermain sana. Semua rata-rata gelandang yang ada sekarang ada tipikal box to box. Ivar Jenner, Nathan Cho, Joe Pelupesi. Even Verdong ya yang pernah dicoba. Verdong pernah dicoba di kualifikasi putaran keempat, pernah didorong oleh PK lebih ke tengah. Boleh, dia bermain di sana bagus. Tetapi akan jauh berbeda dengan Tom yang lebih enak. Verdong dalam bertahan oke, dalam kuatnya. Bisa saja itu akan terjadi. Jadi Pelupesi dengan Verdong gitu bisa ya. terjadi. Depannya maybe Ezra atau Iya, mungkin akan ke depannya lagi sedikit Ezra. Nah, itu lebih cocok. Karena Ezra kan bikin gol juga bagus, ya kan? Tetapi kalau Verdong dimaksimalkan di posisi dia kiri, berarti ini yang harus dicari. Kemarin ada satu Persija dengan Jordi Amat ketika tampil kemarin bagus. Dia didorong oleh Mauricio Sousa, pelatih Persija, itu lebih ke depan. Artinya bermain sebagai gelandang bertahan. Bisa saja dicoba karena dia melakukan tugasnya dengan sangat baik saat itu. Jadi baik kalau dia memang dicoba Jordi bermain ke depan. Karena bagi Jordi begini, untuk bersaing di back tengah, dia kan back tengah, center back, itu berat buat dia. Lebih banyak dia ya akan lebih persaingan. banyak duduk di bangku cadangan nantinya. Lebih masing. Karena untuk menggantikan Jai, Rido, berat. Yasin Habdar, apalagi Elkan udah datang kan, Berat itu. agak lebih tersisi dia. Tapi kalau di saat Tom tidak ada, kemudian dia didorong di situ, mungkin akan jauh lebih bagus. Nah, apalagi menghadapi Bulgaria yang punya tekanan kuat kan, kita perlu gelandang bertahan yang oke. Kehadiran Jordi Amat bagus. Oh, menarik sekali. Oke. Jadi kayak kita punya dua pivot gitu. Ya, Pelupesi dua pivot, betul. Pelupesi dengan Jordi. Jordi. Ya. Verdong bisa aktif bermain tetap di kiri. Kalau Verdong itu dipakai untuk bermain gelandang, itu baik juga. Tapi sayang ya. Tapi sayang memang karena kekuatan dia sini. Tapi kita kan punya Dean James. Oh, ya. Kalau Dean James itu bugar, bisa ada di situ. Iya, sekarang cedera ya, Mas. Cedera. Nah, kita punya pemain muda juga yang coba dipanggil di 41 pemain, tapi belum tahu apakah dia akan masuk di list 23. Tim Havens. Oh, Tim Havens. Oh, malah. iya, Saya iya. malah Dari berpikir Eman. Donny Tree. Donny dipanggil juga kan Persija. Tapi nama ini kan belum pernah bermain di tim ini. Sudah dinaturalisasi tapi Senior ya. ya dia sebagai pemain masih muda kan 20. Jadi saya pikir terakhir mau dipanggil oleh Coach Is di SEA Games. Dia tidak bisa. Nah, sekarang ketika dia dipanggil oleh John Herdman, dia bisa. Jadi sisi menarik John Herdman. Pemain-pemain yang tadinya susah untuk dipanggil, ketika dia masuk semua pingin datang. Termasuk dengan tim Havens ini. Tapi kan posisi dia kan tuh banyak dikerebuti pemain-pemain yang bagus. Di sana Ya, posisi fullback kiri ya. Donny Tree sana kan Calvin Verdong, Dean James dan dia. Bahkan Nathan Cho itu seorang bek kiri juga sebenarnya. Tapi bisa bermain sebagai gelandang. Ya, Nathan Cho. Jadi memang persaingan ketat untuk bisa di sana. Tinggal mencari siapa sosok yang bisa mengisi posisi dari seorang Tom Hai. Sebenarnya ada dua yang tidak bisa bermain, ada hukuman kan, ada Sain Patinama juga yang bek kiri juga di Persija. Dua nggak bisa bermain kan, imbas protes ke Manning wasit dari Cina di kualifikasi waktu kemarin lawan Irak. Dua-dua dihukum 4 pertandingan, tidak boleh bermain. Tapi kalau untuk Sain kan gampang karena di kiri kan banyak. Banyak. Iya. Tapi Tom ini krusial.
nggak ada. Tergantung dari John Herman. Dengan kita bicara tadi dengan banyak alternatif, Verdong bisa masuk situ, Jordi Amat bisa masuk situ, Ivar Jenner masih ada kan, Natanjo, tergantung siapa. Tapi semua tidak seperti Tom. Tidak ada sejenis Tom lah ya. Sejenis Tom yang Iya. punya energi, Iya, punya main stylishnya, wah enak kan kalau lihat ya, olah bolanya, bagi bolanya, kan dibutuh seperti itu pemain. Mungkin kalau ada Marcelino, bisa saja Marcelino sana, walaupun ini pemain yang lebih muda, tapi sekarang kan sulit, dia masih cedera, nggak bisa aja. Meskipun Marcelino itu lebih oke main di kanan, tapi mungkin dia masih bisa untuk bagi bola dari sana. Makanya harus dicari pemain yang lebih bagus untuk bagi bola sekarang. Itu PR bagi John Herman. Karena Tom kan sudah dimakan usia. Kalau sudah kepala 3 harus dilihat. Termasuk Jope Lupesi juga. Harus dilihat. Jadi gelandang-gelandang ini yang perlu gelandang-gelandang muda masih banyak. Iya. Natanjo, Ivar Jenner kan masih oke. Termasuk Ricky Kambuaya juga masih bisa bermain di gelandang. Oh iya, Iya, kakak Ricky kan? Iya, kakak Ricky ya kan. Mark Locke dipanggil lagi masuk, tapi kan tidak bermain seperti Tom Hai. Beda. Di Persib juga kan dia bermain lebih dalam. Dan lebih ke posisinya Ya, Pelupesi sebenarnya. Pelupesi kan semua ke situ. Tom lebih dorong lebih ke depan untuk bisa mengatur. Nah, jadi memang tugas untuk ke depan bagi John Herman ya menemukan sosok siapa yang bisa mengatur. Tongkat estafet ini harus diberikan dari Tom Hai ke pemain yang nantinya akan dia dapatkan. Makanya kan saya penasaran ada 2 pemain yang akan dinaturalisasi kan ke depan. Semua dari Eropa, kita nggak tahu siapapun itu. Tapi mungkin salah satu pemain yang dicari ya mengisi posisi Tom Hai itu untuk melapis Tom Hai itu. Satu lagi striker, cuma kita belum tahu siapa striker. Ada 2 kan dari Eropa, masih misteri sampai sekarang. Gitu. Nggak mungkin Gakpo kan? Gakpo ambil. Gakpo jadi perempuan. Iya, Bung. Ini kalau kita ngelihat kan dari 41 menjadi 23 tentunya. Ya. Nah, ini orang-orang kayak Ezra Willian itu tuh akan terpilih nggak kalau menurut? Saya yakin dia akan masuk. Akan masuk dari dulu. Menurut saya dia harus masuk di 23. Harus masuk ya? Harus masuk. Karena kan dia lagi top, lagi bagus gitu loh. Sayang kalau dia nggak dimasukkan dalam tim. Karena kita butuh pemain seperti dia. Jika Ole pun misalnya mengalami masalah, dia bisa masuk menggantikan posisi Ole. Oh, Bisa sebagai diorong. nomor 9 ya? Walaupun kita punya Ramadan Sananta kan, kita punya Hoki Caraka misalnya, punya pemain-pemain yang lain, Jens Raven. Tapi ya kita punya seorang Ezra Walian ini yang pemain yang oke menurut saya. Untuk datang sebagai pemain yang ya pembeda lah di dalam sebuah tim. Kalau dia nggak masuk, makanya saya akan kaget. Ya tentunya kita lebih kaget lagi dengan sektor penjaga gawang kan. Teja Paku Alam langkah bagus bersama dengan Persib nggak dipanggil. Iya. Iya kan? Ya saya pikir mestinya dia dipanggil lah. Jangan cuma 5 kiper jadi 6 kiper aja. Soal nggak masuk nantinya di 23 itu persoalan lain. Yang penting diberikan satu penghargaan bahwa dia lagi bagus. 15 clean sheet, bermain di klub yang lagi pimpin klasmen dengan back to back juara di liga. Ya Liga 1 sebelumnya, sekarang Liga Super. Itu layak untuk masuk. Dan menggeser kiper-kiper asing yang ada di Iya, liga kita. iya. Oh iya. Adam Priestback yang ada di Persib itu kalah sama dia. Dan makanya saya kaget ketika nama dia tidak masuk, malah Cahya Supriyadi yang masuk. Oke, Cahya masih 23 tahun, masih usia muda. Mungkin John Herman ingin melihat dia, tapi ya Teja masuklah untuk ke sana. Berikan kesempatan untuk bersaing di dalam tim. Ya, memang sulit untuk bisa menggeser Emil Audero dan Martin Pas. Iya. Tapi kalau 3 kiper yang nantinya akan didorong masuk di 23 pemain menghadapi FIFA Series, itu kan rame persaingan dia dengan Hernando Ari, dengan Nadeo, kan bagus bersama dengan Cahya. Tinggal dilihat aja nanti siapa yang lebih bagus. Kalaupun nggak masuk nggak apa-apa, ya kan? Pasti para boboto juga akan maklumi itu. Tapi sekarang dengan dia tidak ada, lagi bagus-bagusnya, belum tentu seorang Teja akan bagus pada musim depan. Belum tentu. Kan belum jaminan. Mumpung di musim ini lagi bagus performanya, ya dimanfaatkan. Karena tidak selamanya pemain itu akan terus bertahan kan. Peaknya. Ya dia lagi bagus. 13 kali cuma kebobolan itu paling sedikit di liga. Ya, mengalahkan semua kiper Yang ada. asing Kiper di asing liga yang ada di kita. kita tuh kalah sama dia semua. Dan 15 clean sheet itu terbanyak. Untuk ukuran kiper. Kan dilihat dari situ kan. Jarang kebobolan itu. Nah mengapa tidak ada dipanggil? Makanya saya agak terkejut. Kenapa? Cahya Kalau yang menurut- masuk. Ya kita nggak tahu kan itu kan urusannya PSSI. Urusannya John Herman. Tapi saya hanya bisa memberikan catatan. Ini pemain bagus kan. Lain halnya kalau Persib itu dari urutan ke-5 ke-7 di bawah dan golnya banyak, kemasukan di atas 20 atau 30 kan. Ini cuma 13 gol. Terbaik di antara mau kiper asing pun disebut dia lebih bagus. Untuk saat ini, kita bicara saat ini. Fakta yang mengatakan bahwa dia kiper yang bagus. Even dia lebih bagus dari Nadeo, lebih bagus dari Hernando Ari dan Cahya. Untuk bicara saat ini di kompetisi yang sedang berjalan.
Oke, Nadeo sudah keluar masuk tim nasional dengan Hernando kan. Tapi catatan performa di musim ini di atas kita harus akui. Teja yang ada di atas. Jangan-jangan mau diarahkan untuk ke AFF bagaimana? Bisa saja itu AFF. Tapi kan seorang pemain yang lagi bagus-bagusnya kan merindukan dia dapat dipanggil. Iya. Itu kembali. Soal dia nggak terpilih 23 itu urusan belakangan. Yang Right, penting, ya. iya, yang penting udah masuk bahwa oke, saya lagi bagus kan diperhatikan oleh PSSI untuk bisa saya dipanggil. Dia juga berharap ingin masuk, tapi kalaupun nggak masuk kan berarti sudah dipantau bahwa dia layak. Nah, nanti ke AFF. Iya. Mumpung di AFF nggak bermain Emil bersama dengan Martin Paes, dia punya peluang untuk masuk ke sana. Tapi saat ini di Papua Series kasihlah kesempatan di saat dia lagi bagus. Begitu loh. Oh, berarti mungkin ya, nah, ini kan sepertinya kan belum tertutup ya, mungkin ada pemanggilan tambahan kali ya, saya nggak tahu. Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Aduh, Karena waktunya sayang mepet. banget ya. Waktunya mepet. Iya, Sudah nggak bisa. Ini kan tinggal hitungan hari, 2 minggu lagi 2 kan minggu. udah main lagi. Iya. Jadi sulit. Jadi sudah 5 kiper itu akan bertarung, 2 sudah aman dengan Martin Paes dan Emil. Tinggal 1 lagi akan masuk di antara Nando, Nadeo, atau Cahya Supriyadi. Saya berpikir ya mungkin Nadeo. Mungkin. Iya, iya. Ya. Karena emang statistiknya lebih bagus Jadi di musim ya ini kan, ya. dan dia kan di musim ini di Borneo kan. Mungkin di bawahnya Teja, mungkin Nadeo, baru Hernando. Tapi ya kita nggak tahu. Pelatih yang menentukan dan Style juga ya. stylenya masing-masing pelatih yang menentukan. Bisa saja Hernando terpilih, bukan tidak mungkin. Atau bahkan kejutan Cahaya yang masuk. Cahaya Supriyadi kan. Walaupun mungkin PSIM ada di peringkat 8 atau peringkat 9 saat ini di Liga Super, tapi kan bisa saja dia masih muda, mungkin diberikan kesempatan. Karena pasti hanya 2 pertandingan di FIFA Series yang akan bermain ini, Martin Paes sama Emil, nggak akan mungkin dapat kesempatan yang lain. Bukan kita menutup ini, tapi 2 ini kan, selama mereka itu bugar, sulit, cuma 2 pertandingan. Bayangin lu mau menggeser pemain Ayak coy. Iya, satu Lemonese. Lemonese yang dari Itali. Nggak tergantikan, dua-dua main di level di klub elit semua kan? Ya susah untuk menggeser mereka. Tapi diberikan kesempatan 1, nggak tahu mungkin tiba-tiba Cahya gimana? Kita nggak tahu. Bung Roban, ini masih kita ngomong soal 41 pemain ini ya. Ya. Saya tuh justru penasaran yang saya merasa krisis itu striker. Ya. Saya nggak tahu ini apakah perasaan karena Ole itu lagi mohon maaf lagi jelek ya, Ya. lagi bapuk di Oxford Oxford. pasca dia cedera. Ya. Terus Ramadan Sananta dia di JPPM juga lagi struggling banget. Kita punya Hoki Coraca. Saya yakin Hoki Coraca itu pemain bagus, tapi selevel dia ini sepertinya masih dia harus bekerja dengan sangat keras. Ini kenapa? Kenapa kok kita ini masalah dulu STY juga ngomong hal yang sama, di PK tidak ada ini. Sekarang kita masih mengalami hal yang sama. Iya, itu yang menjadi kendala karena kalau bicara dengan Ole, dia bukan asli pemain nomor 9. Dia lebih ke nomor 10, bahkan bisa bergeser ke Kiri, flank. ya, ke flank. Ya, itu. Tapi karena nggak ada, ketika dia dicoba bermain di sana kan dia bagus. Dia udah bikin gol lawan Australia, bikin penalti lawan Cina, menang penalti lawan Bahrain kalau nggak salah. Cina ya, dia bikin kalau nggak salah. Lawan Bahrain juga dia bikin gol kan. Ya umpan dari Marcelino, jadi 3 gol. Jadi makanya dia satu-satunya pilihan debat. Terlepas dia tidak bagus sementara ini ya di Oxford. Tapi untuk ukuran striker di tim nasional dia yang akan dipasang. Dia yang masih terbaik karena dia sudah punya chemistry yang pemain-pemain lainnya sudah dapat dan punya naluri besar untuk bisa mencetak gol. Apalagi bermain di level internasional bersama dengan tim seperti Saint Kitts and Nevis kemudian Bulgaria. Dia yang pantas untuk bisa bermain. Ya bukan. Kalau hoki pun dimainkan akan sulit. Dia akan pas sebagai super sub main di babak kedua oke. Termasuk Ramadan Sananta. Bisa aja, Raven juga bisa bermain di sana. Ya bisa, tapi kalau untuk di starting 11 tetap saya yakin 100% Ole yang akan main. Tapi kalau Ketika dia tidak cedera ya. Kalau dia cedera ya akan main dong, dipaksakan gitu. Mungkin Ezra kali ya ditaruh. ya bisa ya, juga. tapi kalau misalnya ini kan banyak pengamat yang bilang bahwa Hoki Coraca ini tergantung dia pemain yang bagus gitu. Cuma Pemainnya pelatihnya. Main hoki tentu saja. Tapi pelatihnya yang harus bisa megang dia gitu. pawangnya gitulah ya Nah. namanya itu ya. Ini kira-kira orang kayak John Hetman ini bisa megang hoki nggak? Ya, dia belum pernah menangani itu, belum pernah melihat mungkin melihat permainan oke, udah dia lihat. Tapi kalau secara langsung kan dia baru pertama kali ini. Debut John Herman itu baru di lawan Saint Kitts kan. Jadi belum kecuali hoki bermain baru dia bisa lihat bersama dengan tim nasional di bawah dia, di tanganin dia. Kalau cuma di klub kan dia Barcelona cuma begitu aja kan. Tapi kalau dia menangani menjalankan apa yang dia inginkan instruksi dia belum itu kan. Karena baru pertama. Kecuali dia memainkan dari awal Hoki Coraca. Tapi saya yakin dia tidak akan memainkan itu. Selama ada Ole dia akan memainkan Ole. Akan memainkan. Itu yang saya bilang di 10 menit 15 menit terakhir bisa saja hoki.
yang dia mainkan. Bisa saja memberikan kesempatan. Walaupun sebenarnya ada Ramadan Sananta di sana, ada juga mungkin Srisra kalau lagi bagus, lagi oke, dan Jens Rappen yang ada di sana. Jadi ya kalau bicara dengan hoki ya kita tunggu aja. Hoki nggak dia ya? Oke nggak dia? Memang luar biasa kalau dia dengan 3 pelatih berbeda dia selalu dipanggil, terlepas dia mau main atau enggak, itu luar biasa seorang pemain. Berarti dia saat latihan itu emang dia bagus banget gitu ya kan? Kan pasti begitu. Saya jadi penasaran gini, Bung Purapan. Ini soal striker kita tadi, kita ngomong soal striker gitu ya. Ya. Zistra kan dipanggil ya. Saya fair menyebut bahwa Zistra struggling dan kurang oke ketika di Persija. Saya nggak tahu menit-menit bermain juga minim gitu ya. Iya. Dan kalau kita lihat struktur ini beberapa pemain yang juga menit bermainnya sedikit yang dipanggil. Misalnya kayak Abang Murat Mangun kan juga gitu lah ya. Itu kan sedikit banget. Saya nggak tahu ini apakah good for or bad untuk timnas kita ya. Karena kan menit bermain sangat berpengaruh ya pada permainan. Dan John Hertman selalu memilih itu. Pemain yang banyak menit bermain tentunya itu menjadi jaminan untuk bermain di timnya dia di Sarniano. Tapi kalau pemain yang tidak banyak bermain itu yang menjadi kesulitan buat dia. Singgung soal nama Ragnar. Ragnar itu jarang bermain di Dender. Dan dia kan lagi masalah, lagi cedera kan. Ada pemulihan. Makanya saya pikir ketika nama dia ada, saya kaget juga. Apakah dia tersedia memang siap benar? Kalaupun dia bermain kan tidak akan 100% main di FIFA Series. Mungkin saja bermain sampai 45 menit baru digantikan, atau dia sebagai super sub. Yang lain akan main duluan, entah Stefano Lillipali, Egy yang main duluan, atau Ricky Kambuaya yang bermain, baru dia bisa masuk. Ya kita butuh pemain-pemain yang memang siap benar untuk bisa berada harus fit. Nah Ragnar ini kan belum ada jaminan untuk dia fit benar. Nah itu menjadi kesulitan juga bagi John Hertman. Tapi kan namanya mungkin yang penting asal ada namanya juga. Seperti Miliano kan masih ada nama. Ya, walaupun dia sudah cedera sekarang. Jadi mungkin ya akan masuk di posisi Ragnar itu ya menurut saya Beckham Putra. Malah Beckham Putra ya. Malah Etam ya. Ya kan? Gak mudah untuk jadi kapten di Persib setelah Mark Lok kan. Dan semudah itu ya. Iya, dan dia kan menit bermain diberikan Bojan Hoda kan banyak. Ya, Beckham Putra. Jadi bukan tidak mungkin dia akan main pertama. Dia posisi kiri kan. Oleh di depan, di kanan itu kita tidak tahu siapa yang akan bermain di sana. Apakah Yakob Sayuri yang akan mendukung itu? Walaupun itu sebenarnya tempatnya Miliano Jonathan kan. Kalau dia nggak cedera ya udah pasti dia akan masuk situ. Tapi sekarang kan diperebutkan yang menjadi menarik kan perebutan Yakob, ada Adrian Wibowo di sana, ada Egy, ada Witan. Iya, The Babyface assistant udah balik kan. Kalau saya pikir kalau untuk yang lebih pas di sana lah Witan yang akan bermain di sana. Kalau Egy mungkin bisa bergeser ke kiri kan, bisa bergantian. Tapi juga ada Yakob. Yakob kan memang spesialisnya di kanan kan untuk bisa bermain. Jadi menjadi menarik ketika Miliano nggak ada. Jadi seksi lagi tuh posisi kanan dan posisi kiri itu seksi untuk diperebutkan kan. Siapa yang bisa nantinya membantu Ole Romani di depan? Karena Ole kan butuh pasokan bola dari dua sisi flank, kanan dan kiri. Nah itulah tugas bagi John Hertman untuk menentukan pemain. Karena apalagi dia tidak punya waktu ini ya dia harus betul-betul memikirkan yang pemain yang tepat di posisi yang tepat. Tapi kalau bicara soal di kiri, saya lebih memilih Beckham karena jam bermain kan banyak. Minute play ya. Minute playnya banyak. Dan dia oke lah untuk seorang pemain tuh. Dia sudah dicoba ya, terbaik ya. Jadi wajar kalau dia bermain di depan untuk di kiri. Ya, di kanan mungkin ya masih kalau masih Adrian Wibowo juga menit bermain kurang. Di LA ya. Di LA kan kurang. Ya mungkin Yakob yang ada di sisi itu. Mungkin ya. Witan juga kan menit bermain juga enggak begitu di Persija kan, enggak. Yeah. Kalaupun dipaksakan Egy ya bisa saja Egy yang ada di sana. Ya mungkin Egy lebih banyak menit bermain kalau bisa dibilang. Ya makanya semua berpulang di seleksi nantinya. Ya kan? Karena untuk mengumpulkan pemain diaspora itu sedikit. Karena mereka bermain di tanggal 22, masih ada pertandingan. Di tanggal 22. Misalnya Jai dengan Sassuolo akan bermain lawan Juventus tanggal 22. Emil akan bermain Cremonese lawan Parma. Ya akan bermain. Di Oxford juga masih ada bermain. Di Belanda masih akan ada bermain. Jadi mereka baru bisa tiba tanggal 23 atau bahkan tanggal 24. Makanya FIFA Matchday itu tanggal 23 sampai tanggal 31 digeser kita ke tanggal 27 untuk memberikan waktu ya recovery buat pemain-pemain yang datang dari Eropa. Karena itu yang tanggal 22 itu. Beda dengan Liga Super, tanggal 15 nanti setelah Borneo lawan Persib partai tunda, itu sudah berhenti liga. Stop untuk menyambut FIFA Series kan. Maka mungkin tanggal 16 tanggal 17 pemain dipanggil untuk berkumpul di Bali karena mereka memilih Bali untuk training camp. Gitu. Jadi yang akan berkumpul lebih dulu adalah pemain-pemain Liga Super. Iya. Kalaupun ada pemain luar diaspora hanya satu.
namanya Sandy Walsh yang bermain di Buriram. Di Thailand lebih Ya, gampang lah ya. lebih gampang. Ke sini kan lebih dekat, gitu kan? Lebih jauh kita ke Papua ya ke Thailand. Iya kan? Jadi mungkin dia akan bergabung lebih awal. Nah, buat Jai dan kawan-kawan yang ada di Eropa, mereka tidak mungkin akan ke Bali. Mereka langsung ke Jakarta kalau tiba tanggal 23-24, karena kan tanggal 27 udah main. Mereka akan beristirahat di Jakarta. Begitu, yang pemain-pemain lokal aja yang datang ke Bali untuk ada di sana. Gitu. Nah, kalau ngeliat ini tadi ngomongin pemain-pemain diaspora. Ya. Diaspora kita banyak juga bermain di Liga Super. Pulang kampung. Pulang men. kampung. Ini Ya. banyak yang muda-muda. Ya. Nah, tapi untuk ini sebenarnya bad atau good ini buat pemain sendiri, buat timnas. Menjadi tidak baik kalau pemain-pemain muda. Oh, yang datang. Spesifik ya. Karena mereka kan sebenarnya bisa berkarir lagi di Eropa. Iya, Jens Raven misalnya masih muda kan, terlalu muda 20 tahun, dia. Iya kan banyak. Termasuk Dion Marks yang datang ke Persib terakhir kan. Dia satu geng dengan tim Havens. Dion Marks ya, tapi tim Havens kan membela masih di Emmen. Di junior. Jadi banyak pemain-pemain muda itu yang sangat disayangkan. Cuma mungkin mereka kalau ada di sana bertahan, menit bermainnya mereka nggak dapat di klub, sehingga mereka lebih memilih untuk ke Indonesia. Nah, tapi kalau mereka datang ke Indonesia tidak punya menit bermain lagi kan sayang. Mereka sudah memilih untuk datang ke kita. Di satu faktor mungkin dari segi kontrak fulus itu lebih banyak, cuan lah ya. lebih oke dibandingkan mereka ada di sana. Betul. Itu kan satu sisi yang lain. Nah, berbeda dengan Tom Hae di usia 30 dia pemilihan yang tepat. Ketika dia sudah tidak diperpanjang di sana di Almer selesai apa semua, dia melihat ke depan bahwa dia harus punya ya lebih apa Stabil lah ya untuk Iya, bisa untuk dapatkan penuhin. itu dengan kondisi uang juga yang lebih oke. Dan selamat ya kepada Abang Tom Hae yang sudah melahirkan kan. Nah, Oh, iya. dia udah memikirkan gitu-gitu Iya, tuh, memikirkan di dia Indonesia. dia udah jangka panjang. Dia udah beli rumah kan, udah mempersiapkan rumah di mana. Betul. Pensiun di Indonesia lah ya. Dan itu pemikiran yang baik. Daripada dia bertahan di sana pun dia belum tentu dapat menit bermain di usianya dan kalah bersaing dengan pemain-pemain lain di Belanda, dia memilih sini. Dan di sini memang dia dipakai betul kan. Dia menjadi roh permainan dari Persib kan, dan dia membuktikan kapasitas dia. Jadi memang wajar kalau dia ada di sini. Untuk masa depan dia bertahan. Dia berpikir di tim nasional juga dia nggak akan lama. Ya kan? Belum tentu ketika Indonesia misalnya lolos Piala Dunia dia masih akan ada di sana kan dengan usia saat ini. Misalnya gitu kan. Jadi dia berpikir jangan mendingan gue di Persib aja lah. Pensiun di sini dan bawa Persib juara misalnya gitu kan. Lebih enak bermain di tim nasional beberapa tahun lagi. Kan lebih bagus. Yang mungkin dilihat adalah Eliano Reinders yang lebih muda. Adiknya Tijani yang ada di City kan. Dia memilih di sini. Nah, itu juga banyak menjadi pertanyaan. Tetapi di Paxwell dia juga menit bermain kurang. Sehingga dia berpikir dengan fulus yang kencang, dia datang ke sini aja. Dan di sini dia bagus. Hampir setiap pertandingan dia dimainkan oleh Bojan Nilainya Hodak. tinggi. Eliano Reinders. Dan dia bagus. Kelebihannya dia bisa bermain di beberapa posisi. Itu yang enak, makanya kalau kita bicara Tom Hae tadi, bukan tidak mungkin Eliano yang akan main juga di situ. Oh iya Di ya. posisi Tom Hae. Dan dia masih bisa kasih bola kan. Di coaching langsung sama Tom Hae. Iya, sama Tom Hae kan. Dan dia kan sudah bertemu langsung dengan John Hartman. Ketika John Hartman datang ke Bandung, bisa bercakap-cakap kan, ngomong. Dan dia bukan tidak mungkin ada di sana. Kalaupun tidak, dia bisa menggantikan posisi Miliano. Iya kan di sisi kan, Keren ya, karena memang dia di kanan. situ posisinya, di kanan. Nah, hebatnya anak ini bahwa dia bisa bermain di 3-4 posisi yang berbeda. Bayangin dia di bek kanan bisa, di bek kiri bisa, gelandang bertahan bisa, gelandang serang bisa. Saya tahu yang dia nggak bisa. Kiper Ya, kayaknya. Kiper memang nggak mungkin. Dia kan. Tapi selebih dari itu dia bisa bermain. Termasuk nanti di posisi Miliano dan posisinya Tom. Tinggal dipilih oleh John Hartman. Kemana dia harus dimainin. Ya kita kan tadi berbicara banyak tanpa menyebut nama Eliano kan. Nah sekarang kita sebut. Gitu. Ya kita sebut nama dia dan dia bisa ada di situ. Dan dia memang lagi bagus. Di Persib bagus loh. Itu bisa melihat cara dia bermain. Gitu. Jadi ya kebicara pemain diaspora. Ya yang muda-muda ini saya angkat, tapi mereka memilih memang jalan karena mereka juga di sana tidak bisa berkembang. Jadi mereka lebih baik di sini. Dan ada sisi positifnya juga. Ketika mereka semua datang di Indonesia, artinya untuk bisa bermain di level Piala AFF itu sudah bagus buat kita kan. Mauro Silstra bermain, Jens Raven main, kemudian Rafael bisa main, Ivar Jenner bisa main, Sain Patinama bisa main, Dion Marks, Tom Hae, Eliano, Jordi, banyak pemain. Jadi kans untuk bisa menjadi juara terbuka.
buat kita. Itu sisi yang lain yang lebih positif. Bahwa tim nasional kita nggak pusing-pusing lagi toh apa si John Herman untuk memikirkan Jai Isyas dan kawan-kawannya ada di Eropa nggak boleh datang kan? Biarin lah ya. Biar nggak apa-apa. abang-abang Di sini ya. udah cukup juga. Ditambah dengan Rizky Ridho, Witan Egi kan, Vano, yaudah Klok, semua Sayuri bersaudara, termasuk Ramadan Sananta, ya Sandy Walsh cukup untuk bersaing di Piala AFF. Iya. Apalagi Bisa kalau juara. Pratama udah sembuh ya kan, Iya Pratama kan? orang sembuh. Pratama nanti di pertengahan, ya sama Asnawi. Asnawi. Ya. Tapi memang sulit kalau memang masih dalam pemulihan ya untuk bisa bermain. Nggak ada mereka berdua juga udah bagus. Sisi kiri dan kanan tuh penuh. Udah banyak yang bisa main kan. Termasuk ada Doni Tri kan bisa. Tri. Fatur Rahman ada di kanan banyak. Eliano juga bisa bermain. Sain Patinama. Apalagi yang kurang? Banyak yang bisa bermain di sana kan. Nah, kalau strike ini gimana? Dia kan ambiar di liga ini. Iya. Bung Ropan. Iya, kalau bicara strike ya sangat disayangkan ya. Ini striker muda yang kalau kita masih ingat bagaimana dia di U23 Piala Asia kan. Bagus, 2 gol lawan Korea dan dia selalu dimainkan oleh STY. Ketika di zaman STY kan, striker yang oke. Ya, tapi akhirnya bisa menurun juga saat ini kan. Dan sulit dan dia tidak dipanggil kan untuk di 41 itu. Itu bisa dilihat bahwa memang persaingan ketat saat ini. Tapi sangat disayangkan striker yang sebenarnya punya masa depan bagus. Kemudian akhirnya sekarang tidak tersedia dan dia memilih untuk bermain di Liga Super. Di Dewa juga kan kurang begitu. Minute play-nya dikit Minute play banget. dikit, kurang oke ya. Sehingga itu banyak bagi penggemar sepak bola kita sangat ya itu menyayangkan dengan dia memilih seperti ini. Tapi ya itu sudah sebuah pilihan kan buat dia. Menjadi tantangan buat Rafael Struijk untuk kembali bisa mengangkat performa dia. Itu tantangan besar buat dia untuk bisa membuktikan lagi. Karena seorang pemain tujuan akhir bagi dia adalah bermain di tim nasional. Tidak mungkin dia bermain, nggak apa-apa gua nggak dipanggil tim nasional nggak apa-apa, nggak mungkin. Nggak mungkin Tetap lah ya. semua pemain akan berpikir ingin bermain bagus di klubnya untuk tampil di tim nasional. Sama seperti Rafael Struijk kan, dia sudah bagus sebelumnya, kemudian dia sekarang melempem. Nah itu dengan adanya pemain-pemain muda lainnya yang naik berkembang, nah dia harus cepat lagi untuk balik. Nah harus bisa dapat kesempatan lagi di klubnya dia. Oleh pelatih rekeringnya, pelatihnya Dewa harus bisa memberikan motivasi ke dia. Ya, kira-kira apa yang menjadi kendala buat dia ketika bermain di Liga Super karena kuota pemain asing juga kan banyak. Nah, itu. Dari 11, 7 bermain ya bisa terdaftar 9 kan itu nggak mudah. Dan dia masuk bukan sebagai pemain asing gitu. Bukan pemain asing, dia pemain Indonesia. Iya, Sama iya. seperti Tom Haye, Eliano Renes kan sudah WNI, sudah punya paspor. Sama kayak Johnny Tree berarti sebenarnya. Ya, Bukan? iya, posisi dia sama. Jadi nggak dihitung pemain. Cuma kan terkendala kalau setiap klub itu punya 11 katakan pemain kan berat. Jadi itu masalah ya kuota itu ya? Masalah. Apalagi kan sekarang di rata-rata klub yang menguasai itu untuk urusan top skor 10 teratas pemain asing semua. Iya, Di Liga iya. Super coba dibuka dicari. Siapa top skor itu? 10 aja dan pemain asing. Jadi nggak ada pemain nasional kita yang masuk. Jadi itu yang membuat agak sulit termasuk Rafael Struijk kalau kita bicara. Di Dewa semua termasuk di Persib juga kan. Di Persib itu mana ada pemain lokal yang masuk? Di posisi striker ya? Andrew Jung, Ramon Tangge, datang lagi satu, Sergio Castel, terakhir kan semua nomor 9 semua. Nggak bisa, adanya di sayap seperti Beckham, Sadil itu aja yang di luar itu kan. Selebihnya kan di depan tengah itu dikuasai oleh pemain asing semua. Bahkan penjaga gawang pun Iya. hampir banyak klub itu punya pemain asing semua. Iya. Saya tuh riset kecil-kecilan gitu ya. Iya. Ada 2 posisi yang benar-benar hilang di Indonesia itu. Pertama kiper, kita fair menyebut Iya. dari 20 klub gitu ya. Iya. Itu kan cuma ya semuanya masuk timnas lah. Nadeo, Hernando. Hernando, Iya. Teja, Cahya pun masih kadang-kadang Iya, kan iya. gitu. Sedikit. Striker nggak ada men. Iya. Striker semua itu. Makanya kita akan sulit menemukan Kurniawan lagi. Bambang Pamungkas. Beke Pamungkas, lagi, iya. gitu Dulu ya. kan bagus-bagus kita kan. Ilham Iya. Jaya Kusuma. Iya, seperti ada Budi Sudarsono dulu. Kita kan bagus-bagus semua yang kita kalau bisa dilihat kan. Tapi sekarang memang sulit dengan Jadi- banyak kuota. Memang harus dipikirkan lagi apakah kuota ini akan bertahan untuk Liga Super berikut atau akan dikurangi lagi. Idealnya? Kemarin kan dari 7 naik kan. Dulu bahkan sebelum ini cuma 3 kuota. Cuma pemain 3, asing. iya. Dan bagus. Gitu loh. Mungkin sekarang ada pemikiran dari PSSI kenapa harus tambah 11 karena ingin ada persaingan di Asia juga lebih bagus dan memang oke kalau bisa lihat Persib misalnya. Kan kotanya kita kan naik peringkat 18 di Asia untuk urusan ini naik, tapi kan tidak semua. Juga tidak semua klub punya fulus yang kuat kan. Betul. Hanya klub-klub tertentu yang secara finansial itu Siap, memungkinkan siap. Ya bisa dilihat kan.
ya Persib, Persija, Bali United, Dewa kan, yang punya itu mungkin ada Borneo, ya kemudian ada Malut, hanya beberapa lah. Selebihnya kan sulit dilihat. Jadi kalau klub-klub yang punya plus yang kuat ya akan bersaing di atas, dan itu terbukti bahwa Persib, Borneo, Persija kan, Malut, ya termasuk Persebaya juga kan, yang punya kemampuan untuk bisa mendapatkan pemain yang banyak. Itu 11 kota itu. Jadi ini yang perlu dipikirkan, dampaknya bagaimana. Kalau hanya untuk memperbaiki peringkat di Asia, oke, karena itu Persib dilakukan. Tapi harus bisa dikaji lagi. Karena tidak memberikan kesempatan kepada pemain lokal lainnya untuk bisa berkembang. Terutama yang kita bicara ini, di posisi striker. Termasuk bahaya sudah ke penjaga gawang sekarang. Apalagi untuk playmaker. Udah habis itu kayak. Semua di tengah itu kan pemain di posisi back tengah. Itu hampir semua asing. Hampir semua malahan. Back tengah kan? Coba sebut. Cuma ada yang masih berkibar sekarang, Rizky Ridho. Timnas juga kan? Iya. Hansamu udah hilang tuh. Hilang. Dengan adanya mereka. Jordi memang datang karena pemain Indonesia juga kan? Tapi ke pemain-pemain luar yang sudah menguasai itu. Bahkan di Persib kan Matricardi, Barba, Julio Cesar, semua kan mereka semua yang ada. Jadi ini perlu dipikirkan. Berarti untuk jangka panjangnya itu buruk banget ya? Ya untuk jangka panjang ya harus dilihat apakah ini akan dikurangi lagi untuk musim depan. Jangan tambah lagi, bahaya lagi kan. Habis dong kalau gitu. Habis dong, kalau ditambah naik 12 lagi kan kacau. Ya bisa dibilang Liga Indonesia itu. Kalau ada penurunan misalnya pelan-pelan 9 lah. Ya kan? Mungkin tetap dengan 7 bermain, tapi kuotanya 9. Gitu kan, bisa aja. Atau 6 bermain. Iya, 2 di DSP-nya. bench. Di DSP-nya mungkin 8, ya kan? Tapi yang boleh bermain cuma 6. Sekarang 7. Ya itu mungkin bisa. Pelan-pelan kan, lihat kondisinya yang ada. Gitu. Mungkin ini kan sebagai usul aja, alternatif. Tapi berbalik lagi ke PSSI dan juga dengan dulunya PT LIP, sekarang ILIK kan. Mereka yang menentukan, operator liga akan berbicara baik buruknya untuk kuota pemain asing. Tapi kan sudah kelihatan sekarang kan, dinominasi oleh semua. Nah, kapan kita akan memiliki striker-striker seperti yang sebut tadi? Kapan kita akan memiliki seorang Peri Sandria misalnya kan? Ada bagus-bagus dari Sandria, Ricky Yakob, ya kan, Bambang Nurdiansa kan, hebat-hebat semua. Iya. Ya kan, bahkan seorang Boas Salosa juga kan. Iya, living Kakak legend Boas. Indonesia, Kakak Boas. Kan bisa bermain di mana-mana. Jadi sudah nggak ada kita bisa melihat nama-nama seperti ini gitu loh. Selama pemain asing diberikan kesempatan, kalau di depan sudah ada 3 setiap klub pemain semua pemain asing, mati sudah. Mati sudah. Iya, Apalagi sekarang kan kalau komposisi taktik sekarang kan 4-2-3-1 rata-rata ya, Iya. atau pakai satu striker. Pakai striker sudah pasti asing. Makanya Zistra kan tuh nggak dapat tempat di Persija. Nah, susah. Iya. Di depan ada Maxwell. Maxwell, Ya kan, ada mau Alano. mau ngelawan Maxwell men. Ada Alano, banyak pemain mereka. Bahkan tengahnya mereka punya Fabio Alanego kan, bagus-bagus. Ada Almeida kan, ya bagus-bagus. Jadi mau bilang bagaimana? Iya. Ya kita serahkan aja ke PSSI untuk bisa melihat, untuk bisa mendapatkan pemain lokal yang baik gitu. Iya. Iya, makanya itu PSSI dengerin nih Bung Ropan bilang pokoknya harus dipertimbangkan nih. Mohon maaf Pak PSSI harus dipertimbangkan nih, kalau kagak nih kita kagak dapat striker nih gitu ya. Nyari mulu di Eropa kagak lain sendiri kita kan. Jalan keluar cari di Eropa aja. Iya. Seperti sekarang kan. Mau cari siapa pendamping Ole pasti dari Eropa yang cari kan. Mungkin Dean Sambergen yang ada di Venlo. Mungkin ya kan. Ada kemarin diusulkan Vickery yang bermain di Australia kan. Tapi sekarang katanya di Eropa, bukan berarti dia sudah nggak ada. Nggak lolos dia di Eropa. Yang saya pikir adalah Dean Sandbergen yang lagi bagus-bagusnya di Venlo untuk nomor 9 kan ini. Venlo. Iya, untuk bisa menampingi Ole. Nah, jadi bermain di liga sekarang siapa yang tapi pemain lokal? Nggak ada. Nggak mungkin Hoki Caraga kan? Iya. Nggak mungkin. Betul. Nah, Gitu. Bung Ropan, kalau melihat kita setelah FIFA cari sebenarnya AFF. Iya. Nah, seberapa penting AFF bagi Bung Ropan? Bagi John Herman penting tentunya. Penting bagi John Herman karena ingin mendapatkan trofi yang belum pernah. Orang boleh bilang ini piala Ciki lah, piala apa. Tetapi piala paling bergengsi saat ini di Asia Tenggara ya AFF. Yang dibuat AFF. Di saat Thailand, Vietnam berusaha untuk bisa meraih itu, kenapa kita tidak? Dengan 6 kali menjadi runner up kan ada rasa penasaran. 6 kali men 6 kali. bayangin. Termasuk STY 3 kali mencoba itu gagal semua kan, nggak bisa menjadi juara. Sekarang John Herman kalau pertama kali dia masuk, dia sukses nanti di FIFA Series ini, kemudian melangkah ke Piala AFF dan sukses lagi, itu kan luar biasa. Dan saya yakin dengan pemain yang ada saat ini kita bisa juara di AFF. Oh, tanpa pemain-pemain Nggak usah, Oleh nggak usah main misalnya, karena nggak bisa memang, bukan agenda FIFA misalnya. Tapi sekarang sudah bagus. Memberikan kesempatan juga bagi Ramadan Sananta, bagi Hoki, bagi Mauro Silstra, Jens Raven, kan untuk bermain. Terbuka posisi. Pemain-pemain diaspora yang di luar tadinya nggak main sama kita, semua bermain.
Jadi kita termasuk Sain Patinama, Jordi Amat, Tom Hai, Eliano Reinders, kan semua bisa bermain. Jadi oke, kalau bisa dilihat bagus. Kan kita tinggal Sadil masuk misalnya, ada Malis tinggal tambah-tambah kan, bisa masuk, Malik Rizaldi bisa masuk dari Persebaya, kan banyak. Termasuk mungkin dengan Excel bisa masuk. Jadi kesempatan bagi pemain lokal tuh banyak di Piala AFF. Makanya saya bilang untuk menjadi juara terbuka. Apalagi kalau misalnya ketambah Ciro jadi iya kan Ciro. Walaupun sudah usia 35, iya kan? Tapi dia striker. Striker yang lagi bagus sekarang kan di Persib bagus, Ciro dan David da Silva, di Malu juga bagus. Jadi Jadi kalau dia mereka naturalisasi oke. kalau mereka oke dalam waktu dekat ini main di Piala AFF top. Top. Mereka berdua ada di depan, wah ngeri. Bos. Ngeri. Nah, Gua udah bayangin iya tuh kalau kan? David da Silva, bah. Iya Kita kan? punya orang ini di depan, Depan, wah, iya kan, ngeri depan. banget ini. Ngeri Tinggal kan kalau- umpan-umpan Bukan aja kan. Hingga wah ada Yakob di kanan kan sudah satu di Malut kan. Bagus, satu lagi. Kalau mereka jadi lagi sementara proses naturalisasi, Jordi Rehman, Madura United. Rehman. Oh, Iya, Rehman. Itu oke. pasti teman-teman tahu semua, Tom Iya, Hai iya, tahu iya. semua, Elian tahu semua. Oh, bahkan itu bisa jadi pengganti Tom Hai. Iya, Oh, dia bermain di situ kan. Dan dia pernah bermain tim nasional Belanda untuk U17, 18, U20 kan. Dan semua tahu, Tom tahu kapasitas dia. Kalau dia lagi diurus sekarang nih. Yes. Mungkin 1-2 bulan selesai, Piala AFF main, lebih kuat lagi. Oh, iya. Iya. Oke, saya malah jadi penasaran nih. Ini kita udah ini internal kita kuat. Ya. Tapi kalau lihat musuhnya, ini kalau kita boleh menyebutkan Vietnam ngeri. Vietnam ngeri banget main U23-nya kemarin kan. Ya kalau melihat dari U23 memang ngeri. Thailand itu Bagus. raja, emang raja ASEAN mau gimana pun. Oke, kalau bisa melihat dari sana. Tapi kan berbeda dengan tim kita yang datang kan Oh, jauh iya, lebih iya, bagus. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. betul. Seperti Iya. kemarin-kemarin. Sekarang kita datang dengan Tom Hai loh. Di Piala AFF. Dengan Eliano Reinders. Dengan Jordi Amat. Dengan Sandy Walsh. Sain Patinama. Mauro Silstra. Kalau Jordi Rehman ada. Apalagi Ciro da Silva. David da Silva. Kan? Dengan Ciro juga ada di sana. Kan bagus tim kita. Berarti Merata. kita berharap bahwa kita tidak menangis ke 7 kali ya. Iya. Saya pikir ini John Herman akan menjadi pembeda, akan merubah semuanya ketika dia ada di sini untuk bisa mengincar, karena memang tugas dia ingin untuk juara di AFF. Karena itu kan menjadi nilai plus buat dia nantinya untuk evaluasi ke depan. Tahun ini kan akan dievaluasi semua sampai ke Piala Asia 2027 di Arab. Iya. Kan di situ kan akan evaluasi untuk penambahan dia kontrak lagi kan. Yang katanya 2+2 itu. Jadi kalau dia bagus sepanjang 2026 FIFA Series, Piala AFF, FIFA Matchday, itu sudah jaminan garansi bahwa event gagal pun di Piala Asia akan dilihat di situ keberhasilan sukses di Piala AFF. Pertama kali loh. Iya. Nggak gampang. Saya merinding ini karena kalau AFF itu saya berkali-kali nangis di stadion. Di final itu saya nangis kalah itu kan. Waduh, jadi kalau misalnya bisa juara, please Pak John, Bapak orang Inggris ini tolong bawa AFF. Bodoh amat ini Piala Kiki kayak apapun Oh, iya. kayak ini piala pertama bagi kita udah penyembuh, gagal di Piala Dunia pokoknya. Dan sudah diundi kan? Ah, iya. Sudah diundi kan? Vietnam sama kita kan, Malaysia. Grupnya relatif aman lah Iya kita kan? harusnya. Iya. Vietnam Singapura kalau nggak salah ya kita. Vietnam Singapura Timor Leste kalau nggak salah dengan kita. Kita sudah ketemu Vietnam di awal itu. Dan Vietnam itu main di Jakarta. Di Yes. undiannya main di Jakarta Yes. kan. Kecuali lawan Singapura kita main di Singapura mungkin. Aman lah. Aman buat kita. Kalau di situ aman buat kita kan. Enak. Pasti Vietnam juga gini dong. Ngeri juga. Iya, iya, Bukan kita nggak lepas kalau tim U23 sama tim U23 mereka lebih yakin. Iya. Karena top bermain di Piala Asia kemarin. Tapi kan mereka lihat Tom Hai, Bos. Mereka keinget kalah 0-3 men. Main di Hanoi kita hajar 0-3 0-3, kan. gila Iya, itu. kan. Abang Jai Idzas muncul. bikin gol, Eh. Ragnar bikin gol kan. 0-3 loh. 0-3. Nggak gampang untuk ukuran tim nasional saat ini bisa menang lawan mereka 3 gol. Dengan ada beberapa pemain yang main di U23 sekarang. Bagus. Jadi makanya mereka berhitung. Mereka tahu Kim Sang-sik sebagai pelatih mereka akan melihat Indonesia gila nih, data pemain yang ada yang main di Piala AFF lawan kita. Itu nggak main-main tuh. Bagus-bagus Nggak semua. kaleng-kaleng. Dan bermain di tim senior semua kan. Eliano semua kan, Tom. Bahaya. Jordi kan, Rido kan, Egi, Witan. Bahaya. Kipernya ada Teja kan. Teja ada apa Nadeo. Nadeo, ada Hernando. Itu udah mantap punya. Udah mantap punya kalau kita ini. Oke, kita Bung, dari siap. ASEAN kita bergerak ke Piala Dunia Sedikit. nih, Ya, Piala ya. Dunia. Ya kalau Iran ya ada geopolitik ya. Geopolitik kan Iran nih sulit untuk hadir di Piala Dunia. Ya. Bahkan udah bilang fix Iya, timnya fix. ya, dia bilang dia nggak akan ke Amerika lah kira-kira. Iya. Iya. Gimana Bung Ropan melihat Saya itu? pikir kalau mereka bicara itu wajar. Ya. Karena kan konflik ini kan sulit buat mereka. Ini juga akan menjadi resiko buat para pemain. Sehingga kalau federasi mereka mengatakan bahwa mereka mundur, mereka tidak siap untuk Amerika ya.
itu adalah pilihan buat mereka. Walaupun sebenarnya secara itu FIFA kan mesti memberikan statement yang benar secara resmi kan. Oh, resmi ya. Karena Piala Dunia ini kan di bawah naungan FIFA. Ha. Mereka sudah memberikan oke, mundur, tapi FIFA yang harus resmi untuk mengumumkan itu. Tapi kalau saya bisa melihat kenapa Iran menyatakan bahwa mereka mundur, itu karena mereka bermain di grup G. Kan satu grup itu tuh Belgia, ada dengan mereka ada Selandia Baru, ada Mesir. Iya. Mereka bermain pertama 16 Juni lawan Selandia Baru. 22 Juni melawan Belgia, baru terakhir 27 lawan Mesir. Nah, 2 laga pertama mereka itu bermain di California. Oh, di jantungnya Di Amerika ya. Amerika. Oke. Itu termasuk Selandia Baru lawan Belgia, dua-dua di California. Nanti satu lagi di Seattle, kota Seattle. Di Amerika juga. Iya. Melawan Mesir terakhir. Jadi itu yang membuat mereka berpikir bahwa ya udah nggak, kalau ini resiko buat para pemain. Lain halnya mungkin kalau mereka bermain di Meksiko, di Kanada kan. iya. Ya walaupun memang tetap mereka akan mempertimbangkan juga. Tapi sekarang bermain di Amerika, Amerika. dengan konflik seperti sekarang itu sulit untuk bisa mengatakan bahwa mereka akan hadir di sana. Jadi saya pikir ini FIFA akan merilis langsung untuk mencari pengganti. Nah, penggantinya ini Bung Ropan kan sempat bikin itu ada kemungkinan Indonesia. Ya. Ini gimana, Bung? Bukan begini. Ada kemungkinan itu kalau memang FIFA mengambil tuh jatah dari Asia, karena ini kan Iran dari Asia. Iya. Ya, untuk bikin semacam pertandingan ya ada dengan Oman, dengan Uni Emirat Arab juga di sana. Dengan asumsi kalau Irak lolos. Karena Irak kan akan berhadapan dengan Bolivia. Oh, I see. Untuk playoff kan, Bolivia ketemu dengan Suriname dulu, pemenang antara itu ketemu dengan Irak tanggal 31 Maret. Kalau Irak lolos berarti bisa saja FIFA akan mengambil misalnya Indonesia yang gagal di putaran keempat, Oman dan Uni Emirat Arab kan. Uni Emirat Arab kan sempat ke putaran kelima tapi kalah lawan Irak. Sehingga Irak lolos kan untuk playoff. Bisa aja itu diputar. Tapi kalau misalnya Irak gagal lawan itu, bisa aja ditunjuk langsung Irak. Oh. Karena Irak kan sudah sampai di posisi puncak kan, gitu. Meskipun nanti kalah misalnya sama Bolivia. Ya, gitu. Bolivia kalah misalnya, bisa aja deh. Oh, udah Irak aja deh yang ganti. Kalau Irak lolos, bisa aja FIFA mengambil keputusan Uni Emirat Arab, karena Uni Emirat Arab sampai ke putaran kelima kan. Kita sama Oman enggak. Kandas. Ya kan di putaran keempat kan, kita juru kunci, Oman juga juru kunci. Di grup A, kita di grup B. Jadi bisa aja Uni Emirat Arab bisa aja langsung diambil itu. Dengan catatan kalau Irak lolos mengatasi Bolivia. Kalau Irak gagal, itu bisa Irak yang akan ditunjuk. Nggak ada masalah. Atau yang tadi saya bilang, opsi yang lain itu mempertemukan, kalau Irak lolos, mempertemukan Uni Emirat Arab, Oman dan Indonesia. Bermain di sebuah negara netral, di Jepang atau di mana, di Australia, untuk bermain aja. Berkompetisi lagi ya? Kompetisi, nilai tertingginya yang lolos. Wah, menarik itu kalau Itu kan menarik kan, lebih fair misalnya. Lebih fair ya. Jadi pajak urusan peringkat-peringkatan. Iya, ya? tapi semua kembali ke FIFA. Karena FIFA yang punya otoritas tertinggi kan. Itu kita bicara ini kalau Irak lolos. Tapi kalau Irak gak lolos, saya pikir lebih fair kalau Irak yang ditunjuk aja. Tapi FIFA standar gandangan sih. Hah? Standar gandangan nih. Kayak ketika dulu Rusia berkonflik sama Ukraina langsung dihukum. Tapi ini kan Amerika dan Iran konflik nggak ada hukuman sama sekali nih. Standar gandangan nih. Ya ada yang mengatakan demikian. Tapi kan semua itu keputusan di FIFA. Mereka yang punya wewenang untuk bisa mengatakan. Kalau nggak mungkin mereka menghukum Amerika. Nggak berani, Bos. Nggak berani, Tuan Bos. rumah lagi ya. Tuan rumah lagi kan. Jadi apalagi kan Infantino sebagai presiden FIFA sudah berapa kali berkunjung ketemu Donald Trump kan. Jadi kalau untuk menghukum nggak atau meniadakan Piala Dunia yang tinggal hitungan bulan ini kan. Iya. Udah Maret di Juni, 3 bulan ke depan itu udah pembukaan, nggak mungkin, akan kacau. Untuk menggantikan Iran iya, karena satu tim aja kan. Iran yang mundur boleh, bisa dicari siapa penggantinya. Itu urusan FIFA lah. Tapi kalau mau bicara dengan Amerika mereka nggak akan mungkin. Piala Dunia tetap akan berlangsung. Iya. Piala Dunia tetap akan berlangsung. Apapun itu. Gitu. Gitu. Berarti Bapak Infantino tolong bikin yang fair ya. Iya. Kalau yang penting menang Irak lolos, bikin kompetisi lagi aja. Jadi aja sedikit celah buat Indonesia ya. Bukan main tunjukkan. Iya. Ya kita berdoa Irak yang lolos kan? Iya. Irak. Iya. We love you. Irak lolos aja. Kalau Irak lolos aman ini. Jadi bisa ditentukan rame kan kalau UEA, Oman sama Indonesia main lagi gitu. Iya. Jadi soal nego-negoan nanti Iya. urusan itu. Jadi bukan tunjuk-tunjuk aja. Iya. Karena kalau tunjuk-tunjuk main kita peringkatnya paling bawah. Paling bawah. Kita kan juru kunci. Jadi ya semoga lah. Semoga. Oke, ini ngomong Piala Dunia ini mumpung Bung Ropan. Bung Ropan, Ya. saya jujur ya, yang bikin menarik Piala Dunia besok itu bukan pertandingan antar negaranya, tapi sebagai anak milenial 90-an, 2000 yang nonton bola, ini tuh saya merasa ini ajang terakhirnya Messi dan Ronaldo. Dengan umurnya gitu. Ronaldo pasti akan main meskipun tua kan gitu ya. Dan Messi adalah katanya terakhir.
Bung Ropan melihatnya gimana Piala Dunia kali ini? Kalau saya sih spesifik ini kayak melihat dua dewa terakhir dalam sepak bola dan akan bermain di terakhir kalinya di Piala Ya, Dunia. malah saya pikir di Qatar kemarin terakhir mereka berdua itu kan. Oh, Saya iya. pikir. Iya kan? iya, kita berpikir Iya sama ya. Apalagi setelah Messi Ditahbiskan, ya, gitu ya. habiskan sebagai ini ya. Mungkin itu terakhir lebih indah buat dia kan. Setelah juara dia mundur. Pensiun. Iya. Kemudian Ronaldo juga saya pikir di usia untuk masuk ke 40 kan, waduh, apalagi sudah di atas 40 bisa bermain di Piala Dunia misalnya. Itu luar biasa kan bagi Ronaldo. Nah, tapi kalau kita kembali ke dua-dua ini adalah Piala Dunia terakhir, saya setuju. Tidak akan mungkin mereka akan bermain lagi di Piala Dunia berikut. 45 berarti atau 46 ya. Iya, nggak mungkin. Jadi ini akan terakhir. Bahkan sebenarnya itu yang saya bilang tadi. Di sebelumnya sudah mundur juga. Udah gantung sepatu tuh lebih bagus bagi keduanya. Tapi mungkin ada tantangan lagi kan untuk berdua untuk membuktikan, ya kita tunggu aja. Ya untuk bisa melihat. Karena bagi Cristiano Ronaldo juga dia pingin untuk membawa Portugal juara kan nggak lengkap bagi dia kan. Juara Eropa sudah. Ya, kalau Messi kan udah oke dah. Juara dunia udah. Juara dunia udah, juara di Amerika Latin juga, Copa America kan udah jadi misalnya. dewa lah pokoknya. Jadi dia udah lengkap lah. Ronaldo ini yang masih, makanya sudah di usia juga yang usur, kan dia lebih tua dari Messi, Ronaldo. Jadi ya dia pingin dapat itu, tapi ya persaingan ketat sekali. Untuk di Sulit Piala Dunia sulit. Semoga tim kesayangan saya juara, Jerman. Wih, Jerman. Oke, ini terakhir. Ya. What if? Ini terakhir sebelum kita menutup sesi obrolan yang sangat menarik panjang bersama Bung Ropan. What if? Bagaimana jika? Ini juga Bung Indro juga nggak tahu what if. Gue tulis rahasia. Nah, saya pengen bertanya satu hal. What if? Bagaimana jika seorang Bung Ropan tiba-tiba ditelepon John Hartman terus diminta jadi asisten langsung John Hartman? Apakah Bung Ropan mau, dan apa yang akan Bung Ropan suguhkan kepada John Hartman? Jawabannya tegas, enggak. Saya akan tolak. Kenapa menarik? Iya. Kenapa? Karena kan saya tidak punya basic sebagai seorang pelatih, tidak punya license juga. Yang bisa mendampingi dia sebagai asisten itu seperti Nova Arianto, yang sudah punya license yang mungkin sudah tinggi lah, pro-nya atau apalah. Saya kan belum pernah melakukan ada sana, gitu loh, untuk bisa masuk jadi asisten dia. Tapi mungkin kalau cuma jadi sebagai advisor, staff sus begitu kan, staff sus bisa kan, atau memberikan masukan. Advisor ya. Iya, memberikan masukan, mungkin saja itu pun harus dipertimbangkan, dipikirkan kan. Karena pasti ya banyak orang juga yang ingin ke sana, dan banyak lebih hebat dari saya, banyak orang-orang yang bisa masuk ke sana gitu. Kalau masukan sebagai pengamat misalnya. Ya bisa saja untuk memberikan ini bagaimana. Itu saya lebih suka dengan itu. Ya kan, melawan ini harus bagaimana, kan sekedar usulan, memasukkan. Yang memutuskan kan John Hartman. Dia sebagai pelatih, dia bertanggung jawab. Tapi kalau sekedar memberikan ya ini begini, wajar lah untuk bisa itu. Nah, kalau itu bisa. Kalau jadi asisten mungkin nggak bisa, makanya saya tolak. Karena saya tidak punya kapasitas. Iya, tidak punya kapasitas untuk ke sana. Begitu. Oke, benar. Itu Bapak John Hartman, kami menunggu kiprah Anda di FIFA Series besok. Ya. Karena kalau Anda berarti FIFA Series, kita semua akan lupa sejenak gagal Piala Dunia. Oh, iya. Apalagi kalau AFF kita juara. Juara. Wah, itu. Makin top lah itu. Syukuran men tuh juara 7 malam syukuran, sebulan. iya. Indonesia kita liburin. Puluhan tahun nggak juara kan? Puluhan tahun sejak pertama ya, sejak pertama. Pertama. Mungkin berapa? Tahun berapa itu sudah lama tuh? 30 tahun kali. Wow, seumur gue. Iya, 30 tahunan. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bung Sama-sama. Ropan. Oke, Ya. obrolannya sangat panjang sekali, dan untuk sekali lagi terima kasih buat Bung Ropan, semoga sehat selalu, Amin, berkah amin. hidupnya, Amin. dan Ya. ke depan tetap menjadi kawan kita ngobrol bola dimanapun. Siap. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman jangan lupa tetap ada di program Ruang Bola karena tetap akan bersama gue Derik Prianto dan Indro yang bukan warkop. Woi. dan Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. jangan lupa kasih hype ya, karena dari situ kita bisa ngobrol banyak hal tentang sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan bye.